Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tema renungan saat ini adalah ketika mimpi runtuh, rencana Tuhan tetap utuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dikisahkan ada sekumpulan ulat yang sedang berjuang keluar dari kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Proses itu tidak mudah, membutuhkan waktu dan perjuangan. Namun suatu hari, seorang petani ulat mengambil ulat-ulat itu dan memasukkannya ke dalam wadah berisi air panas. Semua ulat itu mati. Setelah itu, sang petani memisahkan serat putih yang melekat pada tubuh ulat-ulat tersebut. Serat-serat itu kemudian diproses hingga menjadi kain sutra yang sangat mahal harganya. Ulat-ulat itu memang tidak pernah berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menghiasi taman. Namun kematian mereka tidaklah sia-sia. Dari kehidupan yang tampaknya gagal dan berakhir tragis, justru lahir sesuatu yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan manusia. Pernahkah mimpi-mimpi kita runtuh secara tiba-tiba? Ada orang yang karena kecelakaan maut harus kehilangan masa depan yang selama ini direncanakan. Ada yang karena sakit atau kecelakaan harus duduk di kursi roda dan membatalkan rencana pernikahan. Ada pula yang gagal melanjutkan studi impian di luar negeri karena kecelakaan atau kondisi kesehatan yang memburuk. Semua rencana yang sudah disusun dengan matang seakan hancur dalam sekejap. Situasi seperti itu tentu tidak mudah. Stres, kecewa, marah, bahkan depresi adalah reaksi yang sangat manusiawi. Butuh waktu untuk memulihkan diri dan menerima kenyataan. Namun kita juga belajar bahwa banyak orang yang memilih untuk tidak berhenti pada keterpurukan. Mereka bangkit, menata hidup kembali, dan berani memimpikan mimpi yang baru. Bahkan seringkali mimpi yang lebih besar dan lebih bermakna dari sebelumnya. Hidup mereka memang tidak lagi sama, tetapi justru disitulah mereka menemukan tujuan hidup yang baru. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Ketika mimpi kita runtuh, bukan berarti Tuhan gagal atau meninggalkan kita.
Justru seringkali Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Jika Tuhan mengizinkan mimpi-mimpi kita hancur, mungkin Ia sedang menyiapkan rancangan yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih membawa damai sejahtera bagi hidup kita. Karena itu, jangan menyerah. Bangunlah karakter, peliharalah iman, dan tetap setia dalam proses. Percayalah bahwa Tuhan turut berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Pada waktunya kita akan melihat bahwa rencananya sungguh penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap peristiwa dalam hidup kami, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali-Mu. Tolonglah kami untuk tetap beriman dan tidak menyerah, karena kami yakin Engkau sedang mengerjakan rancangan terbaik bagi hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang senantiasa berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.